Hai semua, selamat datang kembali di channel aku. Nah, di video kali ini waktunya aku kembali ngebuat tentang budgeting karena ini udah masuk waktunya mau gajian yang Oktober. Nah, di sini seperti biasa aku cuma bikin judulnya aja atau dianggap kayak covernya gitu di halaman yang pertama ini. So, tonton videonya sampai habis ya. Setiap kali ngebuat budgeting ini rasanya excited banget karena udah mau menyambut gajian. Karena memang setiap bulan kalau kita jadi pegawai itu perasaan waktu yang paling membahagiakan adalah waktu gajiannya. Itu entah cuma aku yang ngerasain atau mungkin semua karyawan juga ngerasain seperti itu. Pokoknya tanggal gajian adalah tanggal yang paling ditunggu-tunggu, yang paling diingat. Pokoknya udah ditandain banget deh kapan kita gajian. Bahkan kalau aku keseringan malah baru juga gajian nih, misalkan hari ini aku gajian, aku udah nandain tuh bulan depan aku gajian di tanggal berapa ya. Aku udah kayak kepikiran aku kira-kira bulan ini minggunya ada berapa minggu ya, kira-kira cukup nggak ya budget aku kalau misalkan aku budgetin sekian. Kayak udah dipikirin aja gitu gajian bulan depan itu kapan waktunya. Nggak tahu kenapa kayak senang aja gitu mikirin tanggal gajian, karena penyemangat kerja itu ya gajian itu. Kerja itu kan selain mencari pengalaman, yang utama pasti mencari gaji deh, ya kan? Kalau memang kerjanya nggak digaji, cuma dikasih pengalaman aja, kayaknya nggak bakal ada yang mau kan. Jadi ya memang gaji itu adalah prioritas utama setiap orang dalam mencari kerja, karena buat memenuhi kebutuhan hidup setiap bulan kan. Halaman yang ini adalah halaman budget, tempat aku nulis postingan budget aku setiap bulan. Nah, untuk yang pertama ini untuk mencatat berapa salary aku setiap bulannya, dan di sini salary aku masih sama 3 juta rupiah. Lalu untuk tabel yang kedua, untuk tabel saving juga masih sama. Untuk tabungan biasa 400.000 dan tabungan berjangka 200.000. By the way, tabungan berjangka aku ini 2 bulan lagi udah mau selesai, nggak kerasa, dan uangnya alhamdulillah aman. Mungkin kalau uangnya nanti udah masuk ke rekening tabungan biasa, bakal aku beliin logam mulia, atau mungkin aku juga masukin ke rekening tabungan biasa aku. Lalu untuk kolom yang berikutnya itu untuk kewajiban. Nah, kewajiban aku di sini masih sama. Untuk yang pertama itu untuk kos, yang kedua mama, yang ketiga listrik rumah, dan yang keempat listrik kos. Untuk kos juga masih sama, 8,5, mama 300, listrik rumah 300, dan listrik kos 100.000. Nah, jadi dapat total kewajiban itu di angka 1.550.000. Selanjutnya untuk kolom yang keempat itu untuk kebutuhan. Yang pertama untuk grocery atau belanja bulanan, yang kedua sayur, yang ketiga bensin, yang keempat pulsa atau kuota, dan yang kelima itu gas. Untuk grocery ini budgetnya 150.000, sayur 3,5, bensin 80.000, pulsa atau kuota 50.000, dan gas 25.000. Jadi dapat total untuk kebutuhan itu 655.000. Dari total keseluruhan 3 ini aku totalin dan aku kurangin dari gaji, dapat hasil 190.000 untuk uang ekstra, uang yang bebas aku pakai untuk apa aja, untuk memenuhi kebutuhan yang gak terbudget, atau untuk jajan-jajan santai lah, atau jajan-jajan ringan yang gak bikin over budget. Untuk halaman berikutnya ini adalah untuk tracker, halaman untuk aku menulis kemana aja uang yang aku pakai ini aku belanjakan, atau uang yang udah aku budget ini aku belanjakan buat apa aja.
di trackernya juga tetap sama ya, aku jadiin satu. Jadi nanti tinggal aku di akhir bulan atau bulan berikutnya ketika gajian, tinggal aku overview aja gitu. Jadi nggak perlu aku pisah-pisah tabel ya, supaya nggak makan tempat dan menghemat juga kertasnya supaya nggak cepet habis. Namanya juga berhemat ya Beb. Jadi segala sesuatu harus dihemat. Apa yang bisa dihemat akan aku hemat. Lanjutnya di sini juga cuma aku hias-hiasin lagi. Hiasannya ini nggak ada tema ya. Aku cuma gabungin kayak gambar lingkar-lingkaran kayak peanut atau kacang gitu. Terus aku campur dengan ada gambar daun-daunan dan juga ada kayak garis-garis gitu aja. Jadi bener-bener no konsep. Aku lihat idenya dari Pinterest. Aku lihat beberapa ide dan aku gabungin lah jadi satu kayak gini. Ya yang sesimpel mungkin lah, karena memang aku juga nggak terlalu pinter gambar. Jadi aku setiap bikin tema selalu pilih yang mudah, yang kayaknya aku bisa lakuin walaupun nggak terlalu rapi, setidaknya nggak jelek-jelek banget lah kalau yang memang agak simple kayak gini. Pokoknya di sini pada intinya aku cuma hias-hiasin dan aku kasih warna stabilo kombinasi antara pink dan biru muda. Itu sebetulnya stabilo yang atas itu warnanya pink ya aslinya, tapi nggak tahu kenapa kalau di kamera jadinya dia warnanya orange. Ngehiasin buku budgetin ini bener-bener bikin aku agak lebih semangat setiap bulannya, karena kan ya aku masih agak bersedih gaji aku kepotong karena pandemi ini kan yang aku bilang di bulan kemarin. Tapi dengan jadi kayaknya rasanya kalau mau bikin budgeting itu sebetulnya kayak rada aduh sedih banget nggak punya sinking fund, tapi ya dengan ngias-ngias gini bikin jadi lebih semangat. Dan juga sambil selalu berpikir alhamdulillah aku masih bisa kerja, masih kerja yang layak, yang baik, nggak kena PHK, karena kan banyak banget kan yang terdampak dengan pandemi ini. Tapi semoga ya keadaan ekonomi kita ini segera membaik, karena kan vaksinasi udah mulai digalakan ya, hampir semua orang sudah divaksin mungkin ya, walaupun ada beberapa yang agak sulit. Aku pun kemarin agak sulit di kotaku ini buat vaksin, apalagi aku yang merantau. Akhirnya aku kemarin sampai ambil cuti dan ikut vaksin di dekat rumah, karena kantor mewajibkan tapi tidak memfasilitasi, jadi harus cari sendiri. Nah akhirnya sampai bela-belain pulang ke rumah lah biar bisa vaksin, biar enak juga, cepet kerja normal kembali, walaupun nggak ada WFH, WFO terus nggak masalah, yang penting gaji nggak kekurang kayak gitu kan. Ya pasti walaupun nanti pada akhirnya kalau memang akan WFO lagi, pasti tubuh ini, diri ini pasti agak rasa kurang nyaman gitu, karena udah biasanya sehari kerja, sehari enggak, sehari WFH, sehari WFO. Soalnya kalau misalkan aku yang sebagai staff biasa, kalau WFH itu ya bener-bener kayak libur, jadinya jarang banget kerja. Paling kalau kebetulan di WA lagi rame ada apa baru ada yang dikerjain, tapi kalau enggak ya bener-bener WFH itu bagikan libur. Jadi selama pandemi ini hal yang paling aku syukuri adalah aku masih dikasih kesehatan, tidak pernah terdampak atau terinfeksi COVID, dan juga aku masih punya pekerjaan. Kantorku pun tidak terlalu sadis memotong gajinya, dan juga seimbang dengan diterapkannya WFH dan WFO gitu. Nah, kalau begitu video budgeting aku kali ini sampai di sini aja dulu ya. Semoga teman-teman juga masih semangat ngebudget setiap bulannya dan jangan bosan nonton video aku, dan sampai ketemu di video yang lainnya. Bye bye.